Halo adik-adik Sobat Kimia, kembali lagi bersama saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem koloid. Nah, di mana sistem koloid ini ada jenis-jenis sistem koloid. Sini Kakak tulis ya. Jenis-jenis sistem koloid. Nah, sebelum ke jenis-jenis sistem koloid ini, sebelum ke sistem koloid, kalian harus mengerti dulu apa saja jenis-jenis sistem koloid. Nah, di sini ada tiga jenis sistem dispersi, yaitu yang pertama ada larutan, kemudian ada koloid, dan yang ketiga ada suspensi. Nah, untuk larutan ini dia diameternya berukuran lebih kecil dari 10⁻⁹ meter. Nah, untuk koloid itu diameternya 10⁻⁹ sampai dengan 10⁻⁷ meter. Nah, sedangkan untuk suspensi itu lebih besar dari 10⁻⁷ meter. Nah, untuk larutan ini memiliki satu fasa atau yang disebut dengan homogen, satu fasa. Kemudian yang untuk koloid itu memiliki dua fasa atau yang disebut dengan heterogen. Lalu yang untuk suspensi dia juga memiliki dua fasa, yaitu heterogen. Kemudian kalau untuk larutan itu dia itu larutannya itu jernih. Kemudian yang untuk koloid itu tidak jernih. Kemudian kalau yang untuk suspensi sama dengan koloid, tidak jernih juga. Nah, kemudian kalau untuk larutan itu dia itu bersifat stabil. Kalau untuk koloid dia relatif stabil. Kalau untuk suspensi dia tidak stabil ya, Artinya kalau untuk suspensi larutannya tidak stabil, yaitu memisah jika didiamkan. Kalau untuk suspensi dia tidak stabil karena jika didiamkan larutannya itu memisah, artinya terjadi dua fasa. Kemudian kalau yang untuk larutan dia tidak memisah, stabil karena tidak memisah jika didiamkan. Nah, karena dia kan hanya memiliki satu fasa, sehingga jika didiamkan dia tidak memisah, artinya dia dalam keadaan stabil. Kemudian untuk sifatnya yang kedua itu, sifat yang berikutnya, dia tidak bisa disaring. Kemudian kalau yang untuk suspensi dia itu bisa disaring.
Karena kan suspensi tadi memisah jika didiamkan. Nah, jika didiamkan dia membentuk dua fasa sehingga bisa disaring. Ada nanti ampas atau filtrat yang hasil saringan yang sudah disaring oleh jenis suspensi ini. Kemudian kalau yang untuk koloid dia juga tidak bisa disaring ya. Tidak bisa disaring. Contohnya untuk larutan itu ada larutan garam. Artinya larutan garam dilarutkan dalam air ya. Kemudian kalau untuk contoh yang koloid itu ada susu, cat, kemudian asap. Lalu yang untuk suspensi ada air kopi ya, air kopi. Nah, air kopi ini kan jika didiamkan dia akan memisah menjadi dua fasa. Artinya kopinya itu bisa turun ke bawah, mengendap ke bawah sehingga bisa disaring. Nah, kemudian untuk jenis ini kan jenis sistem dispersi. Lalu kita akan bahas yang untuk koloidnya. Sini kakak akan tulis jenis sistem koloid. Nah, untuk jenis-jenis sistem koloid ini, nah di sini yang untuk jenis sistem koloidnya yaitu ada pada fase terdispersi, yaitu ada fase terdispersi. Kemudian ada medium terdispersi, medium pendispersi. Lalu yang ketiga itu jenis koloidnya apa? Nah, di sini untuk fase terdispersi, medium terdispersi, dan jenis koloidnya apa, kalian harus tahu cara menghafalkannya. Di sini kakak akan kasih trik untuk menghafal. Jadi yang untuk fase terdispersi ini kita urutkan aja. Padat. Ini agar kalian lebih mudah menghafal ya. Padat, kita buat dulu padat semua. Kemudian kita buat cair. Lalu cair. Kemudian gas. Terakhir gas ya. Nah, untuk mediumnya kita balik dari gas dulu. Berarti gas, kemudian cair, kemudian padat. Sini. Berarti di sini balik lagi ya, gas, cair, kemudian padat. Lalu di sini nggak mungkin gas ya, karena gas dengan gas nggak bisa. Berarti kita mulai dari cair, kemudian padat. Nah, di sini untuk jenis koloid kita ambil dulu yang padat, cair, sama gas. Berarti yang ini ya. Yang ini. Padat, cair, sama gas. Nah, yang ini untuk penamaannya. Yang pertama, ini kalau dia padat dengan cair kita namai sol. Terus kalau dia cair dengan cair kita namai emulsi. Kemudian gas dengan cair namanya buih. Oke, berarti kalau dia padat dengan cair namanya sol, kalau dia cair dengan cair emulsi, kalau dia gas dengan cair namanya buih. Nah, di sini yang kita buat penamaan yang ini dulu. Yang ini padat dengan padat. Berarti kalau dia padat, kita kasih di sini akhirnya padat. Kalau dia padat,
tadi kan padat berarti sol. Berarti di sini sol. Lalu yang ini. Kemudian yang cair dengan padat. Cair tadi kan? Mana tadi cair ya? Ini, cair. Cair ini kan emulsi. Berarti kita tuliskan emulsi. Kemudian ini kawannya padat, berarti kita tulis padat. Lalu yang ini, gas dia kan buih, berarti ini juga gas, berarti kita tulis buih. Temannya ada padat, berarti kita tuliskan padat. Lalu yang ini, cair. Cair dengan gas. Yang mana cair dengan gas? Cair dengan gas itu, kalau gas itu kita tuliskan aerosol. Aerosol. Ini juga karena gas ya. Aerosol. Kemudian karena kawannya padat, berarti kita tulis padat. Ini aerosol, kawannya cair, kita tulis cair. Jadi seperti itu ya untuk menuliskan jenis koloidnya. Pertama triknya itu seperti ini. Kita buat dulu padat, cair, gas. Kemudian gas, cair, padat, gas, cair, padat. Kemudian cair, padat. Karena nggak mungkin gas dengan gas ya. Kemudian untuk penamaannya, kalian namai dulu yang padat. Kemudian yang cair, lalu yang gas. Kemudian nanti untuk penamaannya seperti ini. Ini depannya gas. Gas tadi buih. Berarti gas buih padat. Kayak gitu. Nah, di sini agar lebih mudahnya kakak kasih contoh. Contohnya ada asap, yaitu berasap itu kan padat dalam gas. Padat dalam gas. Nah, sekarang kita lihat gas itu aerosol. Berarti di sini kita tuliskan aerosol dan ini padat. Berarti aerosol padat. Aerosol padat berarti padat dalam gas. Padat dalam gas berarti aerosol padat. Sama kan? Nah, seperti itu caranya. Jadi kalian harus memahami trik ini. Harus memahami cara penghafalannya. Nah, contoh yang kedua agar lebih paham lagi, di sini kakak buat mentega. Contohnya itu mentega. Siapa yang tahu mentega? Mentega itu cair dalam padat. Nah, sekarang kita namai padat itu cair itu yang ini ya. Cair dalam cair namanya emulsi. Emulsi ini ya, cair emulsi. Dia di sini dalam padat berarti emulsi padat. Coba kita lihat. Cair dalam padat, cair dalam padat, berarti emulsi padat. Jadi cara mudahnya seperti itu. Kemudian, kalau kalian sudah tahu cara membuat ini, maka kalian dalam soal akan lebih mudah. Cair dalam padat berarti cair dalam padat namanya emulsi padat. Pas kan? Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga kabut. Kabut itu cair dalam gas. Nah, untuk penamaan gas. Gas itu kan aerosol. Yang ini, gas aerosol. Berarti aerosol apa? Karena ini cair, berarti aerosol cair. Apakah pas? Coba kita lihat. Cair dalam gas. Cair dalam gas, berarti aerosol cair. Baik. Begitu ya untuk cara mengetahui jenis-jenis sistem koloid. Kalian harus buat dulu seperti apa fase terdispersi, kemudian medium terdispersi, lalu jenis koloidnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat koloid. Sifat-sifat sistem koloid. Nah, untuk sifat-sifat sistem koloid ini, yaitu ada 7 sifatnya. Yang pertama itu ada efek Tyndall.
yaitu efek Tyndall. Nah, si efek Tyndall ini kalau efek Tyndall berarti penemunya bisa saja si Tyndall ya, atau efek Tyndall, makanya dinamai dengan efek Tyndall, yaitu penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Berarti si efek Tyndall ini menghamburkan cahaya oleh partikel koloidnya. Contohnya sorot lampu. Sorot lampu berarti ini biasa digunakan di pegunungan ya. Sorot lampu mobil di daerah berkabut. Nah, sorot lampu di sini, sorot lampu yang di sini artinya dia menghamburkan cahaya pada daerah berkabut agar cahayanya lebih tajam ke depan. Artinya dia bisa menembus partikel-partikel tersebut, yaitu yang disebut oleh partikel koloid. Nah, yang kedua, untuk contohnya itu ada di sini adanya warna pelangi, yaitu adanya warna pelangi. Adanya warna pelangi itu disebabkan adanya sifat efek Tyndallnya, yaitu penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Lalu yang untuk sifat kedua itu gerak Brown. Nah, gerak Brown ini itu yang ditemukan oleh si Brown ya, yang dimana artinya gerakan zigzag partikel koloid karena adanya tumbukan antar partikel koloid. Berarti gerakan zigzag ini terjadi karena adanya tumbukan antar partikel koloid. Nah, si gerak Brown ini menyebabkan partikel-partikel koloid yaitu stabil atau tidak mengendap. Contohnya yaitu gerak partikel debu. Gerak partikel debu. Nah, si gerak partikel debu ini akan memiliki gerakan zigzag, yaitu yang terjadi akibat adanya tumbukan antar partikel koloid. Lalu yang ketiga itu, untuk sifat koloid yang ketiga itu ada absorpsi. Absorpsi yang dimana artinya penyerapan ion molekul pada permukaan koloid. Nah, contohnya kan bagi para wanita kan, seperti khususnya wanita atau pria pun itu kan sering menggunakan deodoran. Berarti contohnya itu penggunaan deodoran yaitu pada ketiak
Nah, penggunaan deodoran pada ketiak, deodoran itu jika kita oleskan pada ketiak, maka si kulit akan menyerap eh, deodoran yang kita pakai. Itulah yang dinamakan dengan absorpsi, penyerapan molekul pada permukaan koloid. Kemudian contohnya yang kedua itu penyembuhan obat sakit perut. Penyembuhan sakit perut dengan serbuk karbon atau norit. Jadi si tubuh kita itu menyerap obat sakit perut itu, sehingga dalam proses penyerapan obat tersebut kita mengalami kesembuhan. Namun lalu yang keempat itu sifatnya ada elektroforensis. Nah, si elektroforensis ini merupakan pergerakan partikel koloid yang bermuatan karena pengaruh medan listrik. Berarti si elektroforesis ini terjadi pergerakan partikel koloid yang bermuatan karena adanya pengaruh medan listrik. Nah, dengan adanya medan listrik ini, maka si elektroforesis membuat pergerakan partikel koloid. Yaitu contohnya, sini kakak tulis contohnya ya. Sini contohnya itu penggunaan alat kotrel pada cerobong asap pabrik. Jadi pada penggunaan alat kotrel pada cerobong asap pabrik inilah terjadinya elektroforensis. Kemudian yang kelima itu sifatnya koagulasi. Yang dimana koagulasi ini pengendapan atau penggumpalan partikel koloid karena adanya yang pertama itu pemanasan. Karena adanya pemanasan, maka terjadi pengendapan, yaitu proses koagulasi. Kemudian yang kedua, penambahan elektrolit. Lalu penambahan elektrolit ini yang muatannya berlawanan. Nah, kalau muatannya tidak berlawanan berarti tidak terjadi proses koagulasi. Berarti yang ini penambahan elektrolit yang muatannya berlawanan sehingga terjadi koagulasi. Nah, contohnya di sini, contohnya itu pembentukan delta di sungai. Yang kedua, penjernihan
air dengan tawas. Ini penjernihan air dengan tawas ini seringnya dilakukan oleh orang-orang di mana mereka jika airnya keruh, mereka menggunakan tawas untuk menjernihkan airnya. Itulah yang disebut dengan koagulasi, yang dimana proses pengendapan dan penggumpalan partikel, yaitu karena adanya penambahan elektrolit yang muatannya berlawanan, artinya penambahannya dengan tawas sehingga air tersebut jernih dan tidak mengalami kekeruhan. Kemudian contohnya itu ada penggumpalan darah. Jadi pada proses penggumpalan darah ini, itulah yang disebut dengan proses koagulasi. Lalu untuk lebih mudah mengingat pada proses koagulasi ini, sini kakak buat catatan, makin besar muatan elektrolit, maka penggumpalan semakin efektif. Artinya, pada proses koagulasi ini, jika penambahan elektrolit yang bermuatan berlawanan semakin besar, artinya pada proses koagulasi ini akan semakin efektif. Proses pengendapan atau pengumpulan partikelnya lebih efektif pada proses koagulasi. Jadi jika kalian menambahkan atau semakin besar yang kalian berikan elektrolitnya, maka semakin contoh nih pada proses penjernihan air, semakin banyak kalian buat air tawas, maka semakin jernihlah air tersebut. Lalu yang keenam itu sifatnya dialisis. Nah, dialisis ini yaitu pemurnian koloid dari partikel pengotor. Nah, pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contohnya, di sini kakak kasih contoh, yaitu proses cuci darah ya, cuci darah dengan alat dialisator. Nah, pada proses cuci darah ini kan dilakukan pemurnian koloid yang dimana dari partikel pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contohnya itu pada proses cuci darah dengan alat dialisator. Kemudian yang terakhir sifatnya itu ada koloid pelindung. Nah, koloid pelindung ini yang dimana koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Nah, dari proses koagulasi berarti si koloid pelindung ini membantu melindungi koloid lain dari proses koagulasi, di mana proses koagulasi tadi yaitu proses pengendapan. Dalam proses pengendapan inilah si koloid pelindung ini dapat melindungi koloid lainnya. Contohnya
Sini kakak buat contoh, yaitu pembuatan es krim yang digunakan, dimana pada proses pembuatan es krim ini digunakan gelatin. Nah, gelatin inilah yang berfungsi untuk mencegah pembentukan kristal yang besar, sehingga dalam proses pembentukan kristal yang besar inilah terjadinya es krim yang sering kita makan. Jadi pada proses pembuatan es krim inilah yang disebut di mana koloid pelindung ini, membantu dari proses koagulasi, yaitu proses pengendapan, sehingga pembentukan kristal yang besar itulah yang terjadi pada es krim. Semoga kalian dapat memahami ketujuh sifat-sifat dari sistem koloid, yaitu yang pertama ada efek Tyndall, yaitu penghamburan cahaya, contohnya itu ada sorot lampu. Kemudian untuk gerak yang kedua itu ada gerak Brown. Gerak Brown ini gerak jar partikel koloid yang menyebabkan stabil atau tidak terjadi pengendapan. Kemudian yang ketiga ada absorpsi atau penyerapan, yaitu penggunaan deodoran, pengkonsumsian obat. Lalu yang keempat itu ada elektroforesis, yang dimana contohnya itu ada penggunaan alat Cottrell pada cerobong asap pabrik. Kemudian yang kelima ada koagulasi, yang keenam dialisis, yang ketujuh ada koloid pelindung. Yang ketiga kita akan membahas proses, yaitu pembuatan sistem koloid. Di sini saya akan tulis pembuatan sistem koloid. Nah, tadi untuk jenis-jenis sistem koloid itu kan ada suspensi, ada koloid, dan ada larutan. Jadi sini kakak tuliskan ada tadi suspensi, ada koloid, di sini ya, koloid. Kemudian ada larutan. Nah, si suspensi agar membentuk koloid, dia itu ada yang dinamakan dengan maaf, bentar ya. Ini ada dinamakan dengan dispersi. Jadi si suspensi agar menjadi koloid itu melalui dispersi, proses dispersi. Jadi kalau yang larutan agar menjadi koloid, dia melalui proses kondensasi. Nah, tadi kalau yang suspensi menjadi koloid, dia melalui proses dispersi. Kalau yang larutan menjadi koloid, dia melalui proses kondensasi. Nah, si suspensi ini kan tadi fasa, dua fasa atau yang disebut dengan endapan. Kalau yang si larutan ini dia kan merupakan partikel yang paling kecil. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Yang dimana untuk proses dispersi ini ada caranya. Yang pertama yaitu ada cara mekanik. Nah, cara mekaniknya yaitu penggerusan atau penggilingan. Penggilingan apa? Yaitu penggilingan suatu zat. Penggilingan suatu
zat padat. Kan nggak mungkin zat cair itu kita giling atau gas, berarti penggilingan atau penggerusan suatu zat padat. Contohnya itu pada proses pembuatan obat ya. Pertama, kalau obat yang biasa kita beli dari bidan atau dari apotek, kalau kita mau membeli obat, contohnya obat batuk, itu pertama digerus dulu. Nah, penggerusan atau penggilingan suatu zat agar dilarutkan, sehingga dalam proses penggilingan itu ada endapannya. Itulah endapannya, itu obat yang digerus tadi. Karena tidak semua obat tersebut larut ke dalam air. Kemudian yang kedua yaitu cara peptisasi. Nah, cara peptisasi ini yaitu penambahan elektrolit yang mengandung ion sejenis. Ionnya seperti ion apa? Contohnya itu ada ion H2S, asam sulfida, ditambahkan ke dalam endapan NiS. Jadi kalau proses suspensi itu kan ada proses endapan, untuk menjadi koloid itu ada namanya proses dispersi. Caranya ada cara mekanik, cara peptisasi, dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada cara busur Bredig. Nah, cara busur Bredig ini yaitu memakai loncatan bunga api listrik. Nah, si loncatan bunga api listrik ini yaitu contohnya yang digunakan adalah sol logam. Dibuat dengan cara busur Bredig. Contohnya membuat sol logam yaitu dibuat dengan cara busur Bredig. Nah, kemudian yang untuk larutan ini, dia kan partikel paling kecil. Berarti caranya di sini untuk kondensasi yaitu dengan cara, sini kakak buat dengan cara dekomposisi rangkap. Nah, si dekomposisi rangkap ini yaitu contohnya AS2O3 ditambah H2S menghasilkan AS2S3 ditambah H2O. Nah, di sini kita setarakan dulu. Nah, di sini AS-nya 2, sini 2, O-nya 3, di sini O-nya 1 berarti 3, di sini hanya 6, berarti di sini kali 3 ya. Nah, di sini ini wujudnya solid, ini aki, kemudian yang ini solid, yang ini liquid. Nah, di sini yang ini kan partikel kecil, berarti yang ini larutan. Larutan kan aqueous itu larutan, solid itu padatan. Yang ini aqueous menjadi solid. Itulah yang dinamakan dengan pergantian dari larutan menjadi padat. Berarti dia dekomposisi rangkap, artinya terjadi proses kondensasi. Yang ini H di sini pindah ke sini, sedangkan S-nya di sini. Nah, seperti itu. Jadi ya, yang ini kan larutan menjadi koloid, berarti yang larutan menjadi koloid inilah yang disebut dengan kondensasi, yaitu dekomposisi rangkap. Kemudian cara yang kedua
yaitu ada cara hidrolisis. Nah, cara hidrolisis ini tentunya hidrolisis itu berarti berhubungan dengan air. Contohnya ada FeCl3 ditambah H2O menghasilkan FeOH 3 kali ditambah HCl. Nah, di sini kita samakan dulu, di sini 3, di sini juga 3. Nah, di sini ini sama ya, wujudnya di sini aqueous, di sini liquid, di sini solid, dan ini aqueous. Nah, seperti tadi, yang larutan menjadi koloid, yang ini larutan menjadi padatan. Inilah yang dinamakan dengan kondensasi. Proses perubahan dari larutan menjadi koloid atau padatan. Nah, di sini mengapa dia dengan hidrolisis? Karena dia si FeCl3 ditambahkan dengan H2O air. Karena hidrolisis itu berkaitan dengan air. Nah, untuk yang ketiga yaitu dengan cara reaksi redoks. Reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Nah, reaksi reduksi oksidasi. Contohnya H2S ditambah SO2 menghasilkan 3S ditambah 2H2O. Yang ini aqueous, yang ini solid, dan yang ini liquid. Nah, tadi larutan untuk menjadi koloid itu yaitu dari larutan menjadi padatan. Berarti yang ini ya, larutan menjadi padatan. Nah, mengapa reaksi redoks? Karena yang ini kan bilangan oksidasinya negatif 2, yang ini 0. Kemudian ini positif 4, yang ini 0. Nah, si negatif 2 ke 0 itu oksidasi, artinya peningkatan oksidasi. Sedangkan yang si positif 4 ke 2 itu namanya reduksi. Penurunan dari 4 menjadi 0, yaitu penurunan. Itu adalah reaksi redoks. Nah, demikian untuk pembuatan sistem koloid, yaitu dari suspensi menjadi koloid itu ada proses dispersi. Untuk dispersi ini ada 3 cara, yaitu ada cara mekanik, cara peptisasi, dan cara busur Breydig. Dan untuk larutan menjadi koloid ada dengan cara kondensasi. Proses kondensasi ini ada 3 cara, yaitu ada dekomposisi rangkap, kemudian cara hidrolisis. Hidrolisis ini berhubungan dengan air, maka dia disebut dengan cara hidrolisis karena ada penambahan air. Kemudian untuk cara yang ketiga untuk kondensasi itu ada reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Nah, baik, sekian untuk sistem koloid pada pertemuan kali ini. Semoga adik-adik dapat lebih belajar lagi untuk tentang sistem koloid. Baik, kakak akhiri, sekian dan terima kasih.